Kita bahas aksi insider buying di saham Bull oleh direkturnya. Totalnya nggak kecil, jadi bos Bull beli sekitar 26,7 juta lembar saham dengan nilai transaksi sekitar 11,55 miliar rupiah. Nah, sebagai retail ini bisa jadi atau bisa kita anggap sebagai sentimen positif lah ya, karena kan orang dalamnya berani beli, sedangkan orang dalam tanda kutip tahu informasi lebih banyak dibandingkan kita yang retail trader. Tapi sebagai retail yang budiman, kita juga mestinya nggak asal ngikut juga. Yang kita akan lakukan adalah kita lihat respon marketnya gimana, cari tahu level-level di berapa aja yang perlu dipantau gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Intraco Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini masih menguat 0,2% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Tutup di 7634 dan inside bar pattern. Setelah lagi. Seperti yang kita bahas kemarin ya, kalau IHSG ada potensi hari ini khususnya ada potensi bergerak di range yang terbatas gitu, sideways gitulah ya. Dan ya hari ini bergerak di range-nya terbatas banget, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemarin range-nya. Dan jadinya body candle kecil banget, dan dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih gede dibandingkan bodinya, tapi juga masih kehitung kecil. Intinya bergerak terbatas lah, dan ada kemungkinan sideways di range 7576 7744. Jadi ya kita lihat di pekan depan, hari Senin kita lihat khususnya ini IHSG berhasil setidaknya tutup di atas 7676 atau malah breakdown 7576. Kalau breakdown 7576 ya minimal nutup gap atau malah bisa jadi lanjut ngetes area gap yang bawahnya tuh 7340-an itu ya. Tapi kalau ternyata IHSG-nya berhasil tutup di atas 7676, IHSG berpeluang lanjut ke 7800-an atau bahkan nutup gap di 7898 7900-an itu. Jadi buat yang lagi trading jangka pendek khususnya, jangan lupa strategi-strategi antisipasinya itu diterapin. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profitnya dipasang boleh, mau mantengin jadi eksekusi manual gitu ya juga boleh. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan kita di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Seperti biasa nggak semuanya biar nggak terlalu lama videonya. Yang pertama ada KETR. Ini saham sebenarnya di spillnya udah kemarin sore ya. Cuman kemarin sore itu mungkin ada yang belum jualan. Buat yang udah jualan lah, happy cuan lah ya. Buat yang belum jualan malah sekarang tutup di 555. Dan tadi pagi sempat dibahas juga. Mungkin juga ada yang baru belinya tadi pagi. Intinya sih sama-sama cuan buat yang belinya baru tadi pagi ataupun yang kemarin. Buat yang belum jualan juga masih cuan ya. Dan amankan posisi dengan pasang trailing stop atau update stop lossnya di 530 aja. Itu sih KETR-nya biar aman aja dulu ya. Itu ya. Next yang kedua ada DOOH. Ini saham tadi pagi di spill ya. Di DOOH itu di spill tadi di harga 163, 162, 161 area inilah di sini ya sekitar ini. Kemudian dia naik. Pertama sih nge-swingnya sempat sampai ke 178 terus terkoreksi. Kemudian tadi puncaknya di hari ini ada di 195. Kemudian terkoreksi tutup di 180. Baik yang udah jualan maupun yang belum jualan ini sama-sama masih ada cuannya ya. Happy cuan lah intinya. Jadi buat yang udah jualan ya happy cuan, yang belum pasang trailing stop seenggak-enggaknya pasang trailing stopnya di ini aja di 173 gitu, jangan jauh-jauh banget ke bawah gitu ya. Mudah-mudahan sih balik ke atas lagi, meskipun selama nggak ke bawah, kalau kita lihat dari strukturnya ya, selama nggak ke bawah 165 sih ini ada peluang membalik ke atas lagi. Jadi kalau misalnya punya modal yang cukup bawah dan tanda kutip masih sanggup terima kalau misalnya kejual di 164, ya monggo dipasang di 164 trailing stop atau update stop lossnya di situ. Kalau enggak
Sini boleh 173, 172, 170 boleh ya. Happy cuan tuh. Yang ketiga ada Inet yang juga waktu live trade tadi pagi ya di spill di sekitar sini sih, 332, 334 area-area itulah ya. Kemudian hari ini sempat naik sampai ke 348 dan tutup di 342. Mestinya bisa atau sempat keluar dalam posisi cuan. Nah, buat yang udah jualan happy cuan. Buat yang belum jualan masih ada cuannya, happy cuan juga sih. Jadi pasang trailing stop atau update stop lossnya aja buat yang belum jualan. Pasang di 33 boleh, atau kalau kejauhan di 338, 340 gitu boleh ya. Jadi intinya sih besok pagi mau TP dulu boleh. Kemudian coba diantriin lagi di bawah kalau misalnya mau buyback gitu. Ya misal di 336 ke bawah gitu. Happy cuan Inet. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 4. Yang pertama BKSL. Strateginya itu kemarin ngantri si BKSL-nya di 110. Area belinya ada di 116, 110, 1103 gitu ya. Mau ngantri di ketiga level itu atau salah 2 atau salah 1 boleh, tapi bahkan 116 pun belum disamperin. Jadi ya saya masih tetap pilih ngantri aja. Ya. Next, yang kedua ada brand strateginya sih kemarin ngantri di 4920 sih ya, karena stop lossnya itu di bawah 4140 ya, buat ngecilin risiko atau mempersempit stop loss. Tapi sekarang malah tutup di 6625. Jadi ya ini diantrin dulu di bawah boleh, dipantau buat tanda kutip bekal fast trade juga boleh. Siapa tahu tuh ntar koreksi nyamperin area-area 6400 gitu ya, terus membal boleh lah dibeli kalau misalnya membal setelah yang tes 6400an. Jadi boleh tunggu di 6400an buat fast trade. Next, coin strateginya nih ngantri di 13.30, 13.25 belum dapat juga karena hari ini low-nya cuma sampai 14.05, tutupnya juga di situ. Jadi saya pilih ngantri dulu nih si coin buat yang kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli coin, saya pilih ngantri, masih tetap ngantri di 13.25 itu ya, karena stop loss kalau turun dan tutup di bawah 12.25 juga, dan target TP1 masih di area 15.45, 15.50. Kemudian yang keempat ada IATA. Strateginya ngantri di 79, belum dapat 79 ke bawah lah ya, 80 ke bawah sih sebelum sebenarnya. Belum dapat juga karena hari ini low-nya cuma nyampe 84. Jadi saya masih pilih ngantri buat kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli ya gitu. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 72, dan targetnya kita incar target TP2 dari setup yang udah kebentuk ini yaitu di 100. Lanjut kita bahas si bull nih. Ya saya nggak mau bahas dari beritanya lah ya. Ini sumbernya saya ambil dari emitennews.com, dari kanal emitennews.com. Kalian bisa baca sendiri lengkapnya kayak gimana kayak gitu yang diberitakan. Tapi intinya Wong Kevin itu nambah lagi tuh, lumayan belinya 26,7 juta lembar saham senilai 11,55 miliar. Sebelumnya pernah beli, tapi yang bikin menarik itu sebenarnya apa ya, setidaknya yang bikin kita kok beli sih gitu ya, itu adalah ini dia beli setelah harganya itu naik gitu loh. Setidaknya ada pemberitaan kalau dia beli setelah harganya naik gini. Maksud saya tuh setelah harganya naik ya itu wajar sih kalau ada pemberitaan direksi atau orang dalam perusahaan beli setelah harganya naik. Tapi buat saya lebih apa ya, oh ya udah biasa gitu kalau misalnya setelah dia rebound dari 308 atau 300 sekian gitu membal, nah baru ada berita. Ini enggak, dari 308, 306 kali ini ya low-nya 304 malah naik sempat sampai ke 500 malah baru beritanya keluar. Paling enggak kalau misalnya kita asumsikan datanya muncul setelah T+2 itu ya anggap aja belinya di sekitaran 490-an gitu ya, atau mungkin kita lebih gampang anggapnya di 400-an ke atas. Nah itu yang bikin saya kok beli di situ sih. Sisi lain jadi satu hal yang menarik. Oke, berarti ini ibaratnya tuh orang-orang dalamnya aja mau ngomong
ini pun oke loh gitu ya, karena dia berani beli meskipun harganya segitu. Tapi kita sebagai retail budiman gitu kan, ya nggak asal ngikut juga. Coba kita lihat respon marketnya gimana. Kalau kita lihat beberapa pekan terakhir sejak pertengahan Maret lah ya sampai sekarang memang dia naik. Tapi perhatiin juga ini di sekitar 500 itu masih direspon jadi resisten. Wajar nggak? Ya wajar. Karena sebelumnya itu stay di bawah 500 ya. Memang sempat di atas 500, kemudian turun lagi bawah 500 dan stay di bawah 500 beberapa 1 bulan terakhir itu bulan Maret tuh bisa kita anggap stay di bawah 500 dan hari kemarin dan hari ini Kamis dan Jumat di bulan April ini ya tanggal 16 dan 17 sempat naik ke atas 500 dikit. Ini 510 ding, 510 hari ini juga dites lagi 510. Kemudian tutupannya sama-sama kedua hari itu di bawah 500. Hari ini tutup di 492 jadi melemah 0,8% dibandingkan penutupan kemarin. Masih tanda kutip wajar karena ya harga ini harga perpindahan fraksi harga ya wajar direspon seperti itu. Dan antisipasinya buat yang pertama yang udah punya barang terutama modal di bawah itu di berapa di anggap aja 450 atau lebih bawah gitu ya, pokoknya di bawah 480 lah, 470 460 450 ke bawah gitu ya, karena ini inside bar pattern nih hari ini candlenya di dalam range candle kemarin, maka bisa dipasang tanda kutip stop loss atau trailing stop, update stop loss atau trailing stopnya di 478 atau lebih bawah. Atau kalau modalnya cukup bawah gitu ya, di bawah banget itu misal di bawah 400, pantau si area 472, kalau tutupan di bawah 472 baru exit boleh. Poinnya ini hati-hati buat yang udah punya barang kalau sampai rejection area 500 nya kan ada rejection ya setelah nyampe area 500 nya. Setelah muncul rejection dan jika setelah muncul rejection dilanjutkan dengan pola-pola bearish reversal yang cukup clear, nah itu exit dulu nggak apa-apa. Nanti bisa buyback, kita tunggu dulu misal di sini nih 436 misalnya, 430-an, 436 sampai 410 gitu ya misalnya. Di area-area itu jika membal lagi kita sikat lagi, beli lagi boleh. Ya, karena kalau kita lihat swing harganya sejak low Maret sampai sekarang nih gini ya, jadi ngelihatnya perspektifnya segini doang. Nah, higher low terakhirnya kan di 410, jadi selama nggak ke bawah 410 ya aman-aman aja gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Maka kita bisa pantau lagi kalau misalnya ini ternyata 470 nya di breakdown, kita pantau di 430-an agak gede, di bawah 440 lah, begitu ceritanya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 2 saham yang di request. Yang pertama KETR. Pertanyaannya sih KETR TP-nya di berapa? TP dulu sih boleh ya. Karena ya kalau kita lihat di sini udah nyampe target lah. Gini deh. 560, 565 boleh. Pertama sih yang paling penting pasang trailing stop lah ya. Trailing stop atau update stop loss di 530 boleh. Sebawah-bawahnya 510 ya, jangan lebih bawah dari 500 lah kalau bisa. Gitu sih. Pertama pasang trailing stopnya dulu. Mudah-mudahan ini bisa nyamperin area ini kan support nih, di breakdown dan jadi resisten. Jadi area 560 570-an tuh masih memungkinkan jadi resisten. Mau incer TP di situ boleh. Karena pertanyaannya mau TP enaknya di berapa? Kurang lebih situ ya. Mudah-mudahan sih dikasih lebih. Tapi masuk akal kalau misalnya incer area 560 570-an. Pertama sih mesti amankan posisi dulu ya, pasang trailing stop atau update stop lossnya dulu. Itu ya, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua ada laju. Kalau ini pertanyaannya pengen beli, strateginya pengen nge-swing gitu ya. Oke, ini si laju dia membal stay di atas 83 cukup oke sih. Tapi kalau misalnya pengen beli karena
sebelumnya itu area-area di bawah 70 ya, itu masih jadi support gitu ya. Dan kalau kita beli di sekarang, mau nggak mau stop lossnya di sini di bawah 81. Saya lebih pilih area ini deh, iniin aja deh, 82 boleh, 82 dan 74 gitu ya. Stop lossnya di bawah 68. Jadi range inilah 8274. Stop lossnya di bawah 68. Kalau turun dan tutup di bawah 68. Saya nggak ngarep, kalau udah kayak gini sih saya nggak ngarep tutup di bawah 82 sih. Ke 81 atau 80 oke, tapi tutupan di 83 lagi gitu nggak apa-apa, malah oke malah. Gitu paling ya. Dengan target TP-nya kalau misalnya dapat di 74, area-area 89, 88, 89 itu boleh jadiin target dan risk reward rasionya udah lumayan kalau dapat di 74. Tapi di atasnya sini ada target TP 1 di sekitar 112. Ya ini area resisten ya, clear kelihatan sih. 106, 112 gitu kan. Mudah-mudahan cukup menjawab. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list Stock Ideas untuk hari Senin 20 April 2026. Ada 4 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watch list jika belum ada. Saham pertama ada CMRY. Saham yang hari ini sebenarnya kumdet dividen tanggal 17. Dividennya nggak terlalu banyak, tapi ya nggak sedikit juga sebenarnya. Nah, poinnya adalah karena hari ini tutup di 4650, jadi di sini bikin setup ya. Kemudian hari Senin itu ex-date dan siapa tahu bisa ada koreksi yang nyamperin 4450, 4460-an. Jadi strateginya buat yang minat beli Cimori nih, buat yang belum punya, ngantri 4460, 4450 dan 4350 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 4260 dengan target TP1 di 4900. Kemudian saham kedua ada DGWG. DGWG sebenarnya pernah kita bahas area belinya di sekitar 346. Udah disamperin. Ini sekarang OTW ke target TP1 dari setup yang sebelumnya tuh di 412, 414. 412 sih hari ini udah disamperin ya. Anggap aja udah nyampe target TP1. Kemudian yang menarik lagi adalah ini masih ada potensi ke atas. Di sini juga kita bisa ambil ini setup. Dan ada potensi ke target TP1 dari setup yang baru ini yaitu di 436. Jadi buat yang belum punya barang aja sih ini. Dan minat beli DGWG ngantri di 396 boleh. Stop lossnya di bawah 384. Kalau turun apalagi tutup di bawah 384 gitu ya. Target kita incer 436 dulu. Kemudian saham ketiga ada Leat yang hari ini melemah. Kemarin menguat 14,3%, hari ini melemah 6,5%. Di sini juga kita bisa anggap ada setup dan OTW ke 176. Yang menarik adalah perjalanan dia naik kemarin. Naiknya itu diawali dari dia ada naik gitu ya, kemudian anteng terus lanjut naik ke gas gitu kan. Nah, area antengnya ini kita bisa manfaatkan jadi area beli kalau memang direspon jadi support di situ. Nah, kalau misalnya pengen ngantri boleh di 153 langsung. Stop lossnya kalau turun dan tutupnya di bawah 145. Target TP-nya kita incer target TP kedua yaitu di 176 gitu ya. Kemudian yang keempat ada NCKL. NCKL hari ini tutup di 12.30, itu bagus karena tutup di atas. Nah, malah tutup di atas 12.25. Swing lower high sebelumnya waktu dia jalan turun dari puncak Februari sampai sekarang. Gitu ya. Mungkin ada yang anggap ini inverse head and shoulder atau apapun itu, yang jelas ini mengisyaratkan pola-pola bullish reversal dengan kalau kita hitung target teoritisnya ada di sekitar 13.30-an. Nah, di sini kalau misalnya pengen beli pengen beli NCKL, ngantri boleh. 16.65 boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 10.95 dan targetnya kita incer 1.300-an yang tadi ya. 13.10, 13.15, 13.30, 13 sampai 13.50-an lah ya. Sebenarnya area belinya dari 1.200, 11.65 dan 11.25. Mau ngantri di ketiga level itu boleh. Salah dua atau salah satu boleh. Yang
penting yang jelas stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 10.95. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.